Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ubuntu ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul penjualan barang material toko bangunan Pilar Olympus, di mana kelompok saya terdiri dari 5 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nur Fitrianingsih. Yang kedua, teman saya Bani Siregar. Yang ketiga, Sartika Rengganis. Yang keempat, Jurian Rotin Sulu. Dan yang terakhir, Sutri Aroni. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bab 1, di mana di dalam bab 1 itu ada 6 poin. Yang pertama yaitu latar belakang. Toko bangunan Pilar Olympus merupakan perusahaan penyedia bahan bangunan di Indonesia yang memiliki proses bisnis utama, yaitu penjualan bahan bangunan dan furnitur rumah. Pengolahan data transaksi seperti pencatatan penjualan masih memanfaatkan pencatatan buku dan juga faktur sebagai bukti yang sah. Aset toko yang ada sekarang juga belum tercatat. Hal ini menimbulkan laporan keuangan toko yang tidak valid dalam penghitungan kekayaan yang dimiliki toko. Proses bisnis toko yang masih menggunakan sistem manual menimbulkan masalah lain, yaitu terjadinya ketidakefisienan waktu dan biaya perusahaan. Yang kedua, permasalahan. Berdasarkan latar belakang yang telah terurai di atas, maka dalam melaksanakan penelitian ini akan mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut. Sering terjadi kesalahan dalam proses pencatatan dan penghitungan data transaksi penjualan karena masih menggunakan proses manual. Potensi kehilangan dan kerusakan data transaksi penjualan buku besar karena data yang disimpan hanya dicatat di dalam buku. Yang ketiga, solusi. Untuk memenuhi kebutuhan bisnis pada usaha dagang tersebut, maka solusinya dengan menerapkan ERP pada toko bangunan Pilar Olympus. Sebagaimana yang telah banyak dijelaskan bahwa teknologi ERP merupakan sebuah sistem informasi yang dirancang untuk mengidentifikasi seluruh proses bisnis, sumber daya, informasi, dan aktivitas yang ada pada perusahaan. Integrasi yang dimaksud dapat berupa integrasi data, informasi, maupun integrasi proses bisnis antar visi atau departemen yang ada pada suatu perusahaan. Jadi, ERP merupakan solusi yang banyak diterapkan oleh perusahaan mulai perusahaan menengah hingga perusahaan besar. Yang keempat, aplikasi. Odoo adalah aplikasi yang dipilih untuk memenuhi kebutuhan yang dapat diimplementasikan pada toko bangunan Olympus Pilar. Odoo memiliki kemampuan otomatisasi transaksi, pencatatan sampai pada laporan segala kegiatan bisnis untuk keperluan internal maupun eksternal perusahaan. Dengan aplikasi ini, maka tidak ada biaya yang akan dikenakan pada perusahaan. Aplikasi ini bersifat open source. Odoo cocok diterapkan untuk perusahaan kecil dan menengah. Berdasarkan penelitian sebelumnya, Odoo adalah aplikasi yang cocok diterapkan untuk proses bisnis pembelian, penjualan, manufaktur, dan penyedia atau investor. Selanjutnya yaitu kelima, tujuan. Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Menganalisa proses bisnis penjualan serta menganalisa dalam pemilihan aplikasi yang sesuai untuk diterapkan pada proses bisnis toko bangunan Olympus Pilar. Melakukan implementasi aplikasi ERP Odoo pada modul sales di toko bangunan Olympus Pilar. Memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah ERP. Yang terakhir yaitu manfaat. Bagi pengembang ilmu dapat menjadi sumber ilmu pendidikan khususnya pada bidang ilmu teknologi informasi, sehingga menjadi sebuah acuan dalam menerapkan sebuah sistem informasi penjualan atau sales order. Dapat membantu pihak toko dalam mengolah data dan menghasilkan informasi yang
berkaitan dengan aktivitas-aktivitas penjualan sehingga dapat membantu pihak toko dalam pengambilan keputusan. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Sartika Rengganis akan membacakan use case pada aplikasi Odoo yang telah kami buat. Dalam use case ini terdapat 3 tim yang akan bekerja menggunakan aplikasi, yaitu marketing, tim store site atau pegawai toko, dan purchase. Tim marketing akan memegang 2 mode yang terdiri dari e-commerce dan sales. Tim marketing dapat menggunakan modul sales untuk membuat sales order, menambah entry customer, menambah katalog produk dan invoice. Di modul e-commerce, tim sales dapat melakukan hal yang sama kecuali pelanggan karena e-commerce dipakai sebagai toko online ditawarkan kepada customer. Sales order dari e-commerce yang terbuat akan dipost untuk dirujuk ke metode pembayaran, walaupun di modul sales juga dapat membuat invoice secara langsung. Untuk tim purchase akan memegang penuh modul invoice, purchase dan inventory. Tim purchase dapat melakukan penagihan dengan modul invoice kepada pelanggan berdasarkan data yang dipost dari tim sales. Jika sudah terbayar, tim purchase akan memberi tanda sudah terbayar yang nantinya akan terdeteksi oleh tim sales jumlah uang yang akan diterima. Pada bagian modul purchase, tim purchase dapat menambah vendor dan beberlanjaan stok barang yang akan diisi ke dalam gudang. Quotation akan diberikan ke bagian inventory agar stok dapat ditambah. Pada modul inventory, stok barang sudah dibelanjakan melalui modul purchase dapat diproses oleh modul inventory. Modul inventory juga dapat memproses quotation dari modul sales asalkan sudah dipost. Kemudian yang terakhir adalah tim toko store site atau pegawai toko yang bertugas di lapangan atau cabang toko yang memegang hanya modul point of sales. Modul ini dapat menghitung jumlah pembelian dari pelanggan layaknya mesin kasir dan melacak jenis barang yang terjual. Tim marketing dan tim toko akan bekerja sama pada bagian ini karena mengecek sales analistik atau statistik penjualan toko. Demikian use case yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Bani Siregar. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan activity diagram pada toko bangunan Pilar Olympus. Ada 4. Yang pertama itu marketing, yang kedua purchasing, yang ketiga store site, dan yang terakhir pelanggan. Yang pertama marketing. Marketing di sini ada aktivitas login, memasukkan username dan password. Jika salah akan mengulangi lagi, dan jika benar akan menampilkan menu sales order. Setelah itu bagian marketing akan mulai data sales order. Dan yang kedua adalah purchasing. Purchasing di sini ada aktivitas untuk login di sistem e-commerce-nya, memasukkan username dan password. Jika salah mengulangi lagi, dan jika benar akan mengelola data invoice, data purchasing, inventory. Dan yang ketiga adalah store site. Di sini store site memiliki aktivitas untuk memasukkan username, password. Jika salah diulangi lagi, dan jika benar akan menampilkan tampilan point of sales dan seterusnya. Dan selanjutnya menghitung jumlah pembelian. Dan yang terakhir adalah pelanggan. Pelanggan di sini ada aktivitas mengunjungi website e-commerce toko bangunan Pilar Olympus, dan selanjutnya akan menampilkan tampilan produk. Kemudian pelanggan akan memilih produk, dan jika ingin melanjutkan pembayaran akan menerima barang, dan jika tidak akan keluar. Dan jika pelanggan ingin memilih barangnya lagi,
akan menampilkan tampilan produk. Sampai di sini penjelasan activity diagram. Terima kasih. Oke, untuk sesi kali ini saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi Odoo dimulai dari sisi bagian konsumen atau pelanggan. Nah, saat ini sebagai pelanggan dapat melihat website dari toko bangunan Pilar Olympus. Nah, di sini adalah tampilan home-nya. Dan untuk melakukan pembelanjaan, pelanggan dapat melihat-lihat dari di bawah ini atau klik menu di atas yang namanya shop. Untuk mencoba kita akan mengklik salah satu di sini, misalnya shop. Oke, setelah terklik kita bisa melihat di sini adalah produk-produk yang dijual oleh toko bangunan Pilar Olympus. Dan untuk memilih barangnya kita cukup klik barang yang ada di sini, misalkan cat kolam ikan. Nah, nanti akan dipindahkan dalam page produk, dan di sini pelanggan dapat memasukkan jumlah barang yang dibeli, dan jika sudah, pelanggan dapat memasukkan barang belanjaannya di add to cart supaya barangnya masuk ke dalam keranjang belanja. Kita ambil contoh jumlahnya 2. Dan jika sudah, kita klik add to cart. Nah, di atas ini ada icon gambar keranjang belanja dengan angka 2, yang artinya pelanggan sudah memasukkan barang belanjaannya sebanyak 2 buah. Dan di sini akan tertera tampilan total harga yang akan dikeluarkan oleh pelanggan. Dan jika sudah, dapat klik view chart. Di sini adalah daftar belanja yang sudah dimasukkan oleh pelanggan. Nah, jika dirasa sudah selesai, pelanggan dapat melakukan proses checkout dengan klik proses checkout. Nah, di sini pelanggan akan diminta data berupa nama, email, dan alamat supaya dapat diproses pengiriman barangnya dan dapat menghubungi kembali jika barang sudah diproses secara online. Misalkan namanya nama saya sendiri, dan untuk emailnya email ini, dan lanjut ke konfirmasi lainnya. Nah, jika sudah semua, dapat klik next. Dan setelah sudah klik next, nanti pelanggan akan melakukan konfirmasi order setelah melihat alamatnya jika sudah benar atau belum. Dan untuk pembayarannya dapat memilih di bawahnya. Dan untuk saat ini kita pilih wire transfer. Dan jika sudah selesai, bisa langsung klik pay now. Dan proses ini butuh beberapa detik untuk ditunggu. Dan jika sudah selesai, akan muncul order dengan kode nama, dan informasi ini dapat dilihat langsung oleh pelanggan. Dan ini adalah kode order untuk diproses oleh tim sales. Dan sekian untuk penjelasan mengenai penggunaan aplikasi Odoo berdasarkan sisi pelanggan. Saya akan melanjutkan di sisi sebagai staff dari toko bangunan.
pelanggan yang sudah melakukan belanja dari website dapat melihat hasil ordernya di email mereka. Dan ini adalah bentuk pending order yang belum dilaksanakan oleh tim sales. Dan untuk proses selanjutnya, tim sales akan melakukan pengajuannya dengan modul sales. Tim sales memegang dua modul, yaitu sales dan point of sales. Satu lagi adalah website yang nanti berguna untuk e-commerce, dan saya sudah menjelaskan sebagian modul commerce berdasarkan sisi konsumen, dan saya akan menjelaskan pengerjaan penjualan barang berdasarkan sisi staff, dan itu dimulai dari tim sales. Dan pertama kita akan membuka namanya modul sales. Di sini kita bisa melihat ada list sales order yang sudah terbuat. Untuk melihat ininya yang permintaan dari e-commerce, kita hapus dulu di search, dan nanti kita bisa lihat di sini ada quotation yang datang dari web e-commerce. Untuk melanjutkan kita bisa klik ini. Jadi angkanya sama yang tadi diterima oleh pelanggan, sales ordernya. Nah, di sini quotation ini kita bisa kirim ke konsumen sebagai bentuk reviewnya. Dan kita pindah ke email konsumen, maka akan langsung masuk emailnya ke sini, dan dari pending order menjadi quotation, yang artinya sedang diproses oleh tim sales. Dan jika sudah, kita bisa cek ininya, hasil bentuk ininya, quotationnya. Nah, jadi jumlah bentuk penagihannya seperti ini kepada konsumen. Nah, dan kita sudah selesai, kita pindah lagi ke bagian tim sales. Dan jika sudah semuanya sebetulnya ada service yang harus di accept oleh pelanggan, tapi karena kita saat ini belum punya sistemnya, karena sistemnya berbayar, jadi untuk saat ini kita anggap pelanggan sudah setuju jika barangnya yang dibelanjakan datanya sudah benar. Nah, maka dari itu, dari tim sales dapat melanjutkan dengan melakukan konfirmasi, maka sales ordernya akan masuk. Dan saat sales order yang masuk, kita bisa membuat namanya create invoice. Di sini kita karena tidak ada DP-nya, jadi create invoice ini bisa kita langsung buat saja dengan regular invoice. Nah, maka dari modul sales ini akan berpindah ke modul invoice.
Dan di sini tim purchaser akan mengurus bagian penagihan, karena tim purchaser yang memegang stok barang di gudang. Nah, jika sudah, nanti ini adalah bentuk draftnya sebelum di post, dan jika merasa sudah benar, ini bisa kita langsung konfirmasi. Oke. Di sini adalah bentuk invoice yang nanti kita harus berikan sebagai bentuk penagihan kepada pelanggan. Nah, kita bisa mengirim dahulu bentuk timnya. Di sini sebelum mengirim kepada pelanggan, kita bisa cek dulu di sini apabila kalimat sudah benar, dan jika sudah, kita langsung send saja. Nah, di sini invoice-nya sudah terbuat, dan jika kita kembali ke email pelanggan, maka invoice-nya sudah masuk langsung ke dalam email pelanggan. Dan di sini bisa langsung dilihat oleh pelanggannya. Bentuknya seperti ini, bentuk jumlah tagihan yang harus dibayar. Dan jika ini sudah selesai, maka nanti pelanggan harus melakukan transfer melalui bank dan menunggu informasi dari tim finance. Dan tapi karena aplikasi Odoo tidak dibuat untuk tim finance, maka cara saat ini adalah tim purchaser harus melakukan konfirmasi langsung dengan komunikasi kepada tim finance bila dana pembayarannya itu sudah masuk ke dalam rekening bank. Dan jika sudah masuk, maka nanti dari tim purchaser bisa melakukan register payment jika pembayarannya sudah terbayarkan. Dan jika melalui bank, kita pilih bank saja, dan jumlahnya sesuai dengan dana yang masuk, kita sudah prepayment. Maka bentuk invoice ini berubah menjadi pay atau terbayar. Dan karena ini sudah selesai penagihannya, kita bisa mengirim lagi. Melaluinya. Dan kita cek kembali dengan email pelanggan. Nah, sekarang emailnya sudah masuk, kita bisa cek. Dan bentuknya seperti ini. Jadi tadi yang dari yang total di bawahnya, kita bisa lihat jika pembayarannya sudah dibayar pada tanggal sekian dengan jumlah dana sekian, sehingga sisanya menjadi 0, yang artinya sudah lunas. Dan jika invoice sudah selesai, kita bisa melanjutkan melakukan ekspedisi barang atau pengiriman. Dan kita akan berpindah ke modul inventory.
Di sini modul inventory kita bisa lihat ada namanya delivery orders, yaitu tugas yang harus kita penuhi untuk pengiriman barang. Dan di sini kita bisa lihat prosesnya ada satu. Kita klik saja untuk mengecek. Dan di sini kita bisa cek ada permintaan yang bersumber dari sales order nomor ini. Jadi dari awal sales order terbuat itu akan lari langsung ke melalui invoice lalu ke inventory, dan di inventory kita bisa melakukan pengiriman barang. Nah, di sini kita bisa lihat datanya. Di sini produknya yang akan kita keluarkan dari di gudang adalah cat kolam sebanyak 2 buah, karena yang dipesan adalah 2 buah, dan yang sudah disiapkan ada 2 buah. Jadi produk ini bisa kita kirimkan barangnya karena kita punya stoknya. Tetapi di sini kita belum menyelesaikan pengirimannya karena ini di sini dannya masih 0. Maka dari itu kita perlu melakukan set quantities supaya barangnya bisa diproses. Dan jika sudah, kita bisa melakukan validasi jika barangnya sudah dikirim. Ya, di sini jadi statusnya sudah berubah menjadi done. Yang tadinya ready menjadi done, yang artinya kita pengiriman sudah selesai. Dan sini kita bisa print yang ini untuk melihat slip delivery. Dan slip delivery ini bisa menjadi bahan report jika kita sudah melakukan pengiriman barang. Oke, cukup dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran kelompok kami. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari penelitian ini adalah yang pertama, implementasi Enterprise Resource Planning atau ERP dapat diterapkan pada proses bisnis di toko bangunan Pilar Olympus. Yang kedua, pengujian implementasi Odoo membuktikan bahwa aplikasi Odoo dapat membantu dalam pembuatan faktur penjualan, pengecekan persediaan stok dengan mudah. Yang ketiga, penyimpanan data dalam sistem ini sudah terintegrasi dengan data yang dapat kami sampaikan dari penelitian ini. Semoga pada penelitian selanjutnya agar dilakukan pengembangan dari ruang lingkup yang perlu diperluas dan lebih terintegrasi, karena proyek ini dapat menuju ke jenjang tingkat yang lebih tinggi dengan menggunakan modul-modul pendukung, karyawan, dan pemasaran seperti live chat, marketing automation, dan employees. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.